selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Indonesia agar membatalkan pembelian super flanker Sukhoi Su-35 dari Rusia. Sok jadi penguasa, itulah kata yang pantas disampaikan kepada Amerika Serikat yang secara gamblang melarang Indonesia agar tidak membeli produk alutsista dari Rusia. Terlanjurnya Indonesia sudah sepakat dengan negeri Burang Merah untuk mengakuisisi jet tempur kelas berat yaitu 11 unit Sukhoi Su-35 senilai 1,1 miliar dolar AS. Akan tetapi lobby AS akan pelarangan ini nampaknya bakal berbuahkan hasil. Seperti yang dikutip dari Bloomberg, Indonesia dikabarkan telah membatalkan pesanan itu. Padahal segala infrastruktur, pelatihan, hingga lain sebagainya sudah disiapkan untuk menyambut datangnya super flanker tersebut. Pelarangan pembelian ini pun diamini oleh Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva. Dubes Rusia itu mengatakan bukan rahasia lagi bahwa Amerika Serikat memberikan tekanan yang tidak disembunyikan pada negara-negara yang berniat membeli peralatan pertahanan dari Rusia. Tujuannya jelas, yaitu untuk membuat negara-negara ini menolak untuk mendapatkan senjata dari Rusia dan beralih ke Washington. Tentu saja persaingan tidak adil yang melanggar aturan dan norma bisnis yang transparan dan sah, katanya. Jika Indonesia tidak boleh membeli Su-35, maka AS harus memberikan ganti untung yang besar kepada Indonesia. Tawaran F-16 Viper pun dilontarkan sebagai pengganti Su-35 bagi Indonesia. Akan tetapi Indonesia tidak mau hanya ditawari versi tercanggih dari F-16 itu. F-16 Viper terlalu lemah jika dibandingkan dengan Su-35. Indonesia lantas meminta F-35A Lightning II sebagai pengganti Su-35 plus F-16 Viper sebagai pendampingnya. Jika tak mau Su-35 bersarang di hanggar Skadron Udara 14 TNI Angkatan Udara. Lantas seperti apa kemampuan F-35A Lightning II itu sehingga Indonesia meminta pesawat tersebut? Memang dalam beberapa aspek Su-35 jelas kalah dengan F-35. Aspek pertama dan yang paling kentara kenapa F-35 tak bisa dibandingkan dengan Su-35 ialah fitur style atau bahasa ilmiahnya low observable. Dengan keunggulan style yang sulit diendus radar ini, maka membuat F-35 sukar ditembak jatuh lantaran radar cross section atau RCS-nya amat kecil. Ini berarti juga F-35 bisa diaplikasikan sebagai pesawat pengintai. Aspek kedua, F-35 menganut pakem freeze lock, freeze short, dan freeze kill. Jika kalian tahu F-35 mempunyai kecepatan dan manuver tak signifikan, itu ada sebabnya. Kenapa? Karena sistem avioniknya yang amat canggih. Contohnya seperti adanya radar AESA AN atau EPG-81 yang dapat menjejak targetnya dari jarak amat jauh. Dengan ini F-35 bisa mengunci lawan terlebih dahulu dan menembaknya dari jarak jauh tanpa harus terlibat dogfight yang membutuhkan manuver ekstrim layaknya Su-35. Dalam pertempuran, barang siapa yang dapat melihat lawan lebih dulu, maka ia mempunyai kesempatan untuk mengeliminasi musuh. Dan aspek yang ketiga adalah playmaker pertempuran. Adanya sistem target elektrooptik di moncong F-35 memungkinkan pilot untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya secara jelas. Selain bisa mengeliminasi lawan, F-35 bisa berbagi data pertempuran ke sesama kawan, baik di laut, darat, maupun udara. F-35 bisa membagikan data, macam target sasaran, jumlah musuh, hingga memandu rudal yang diluncurkan dari platform kapal, sistem pertahanan udara maupun dari jet tempur kawan. Hal ini dapat memperbesar keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban bagi kawan. F-35 bagaikan playmaker dalam sepak bola yang bisa mengkreasikan serangan, mengatur ritme permainan maupun membuat gol sendiri.
Melihat ketiga faktor di atas, memang patut disematkan jika F-35 adalah jet tempur yang hanya bisa dilawan jika musuh sama-sama mempunyai sistem pertahanan udara terintegrasi. Akan tetapi sampai sekarang belum ada konfirmasi dari AS atas permintaan Indonesia tersebut. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, gengs? Silahkan komen.